PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI telah menyiapkan 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis untuk melayani masyarakat pada masa angkutan laut Natal dan Tahun Baru 2026. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada H-5 atau pada tanggal 20 Desember 2025 dengan perkiraan kepadatan penumpang mencapai 26.000 orang. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI telah menyiapkan 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis untuk melayani masyarakat pada masa angkutan laut Natal dan Tahun Baru 2026. Dengan jumlah 55 kapal yang telah disiapkan tersebut, maka ketersediaan tiket dipastikan mencapai lebih dari 639.000. Direktur Utama PELNI, Tri Andayani mengatakan penjualan tiket untuk keberangkatan 11 Desember hingga 8 Januari 2026 telah mencapai 133.000 lebih, atau naik 12% dibandingkan penjualan tiket pada periode sama tahun lalu. Adanya peningkatan penjualan tiket ini menunjukkan animo yang tinggi dari masyarakat karena stimulus yang telah diberikan oleh pemerintah. Dari 10 Desember sampai dengan 8 Januari ya. Nah itu selama periode peak season ini mengalami peningkatan sebesar 12%. Sehingga bisa kami sampaikan bahwa stimulus yang diberikan pemerintah kepada moda transportasi laut khususnya kepada PELNI ini berdampak meningkatkan animo masyarakat dalam bepergian pada masa Nataru ini. Sri memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-5 atau pada tanggal 20 Desember 2025 dengan perkiraan kepadatan penumpang mencapai 26.000 lebih. Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 5 Januari 2026 dengan perkiraan kepadatan penumpang mencapai 24.000 lebih. Sementara untuk pelabuhan yang akan mengalami kepadatan diprediksi berada di Ambon dan Makassar dengan perkiraan kurang lebih 40.000 penumpang. Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan terdapat 5 ruas jalan tol yang siap difungsionalkan pada Natal dan Tahun Baru untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat akhir tahun. Jaringan jalan tol di Indonesia juga telah dilengkapi dengan 136 tempat istirahat dan pelayanan. Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan terdapat 5 ruas jalan tol yang siap difungsionalkan pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat pada akhir tahun. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyebutkan 5 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan, yaitu Jalan Tol Sigli Banda Aceh Seksi 1, Jalan Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 4, Jalan Tol Palembang Betung Seksi 2, Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi Seksi 1 dan Seksi 2, Jalan Tol IKN dan Jembatan Pulau Balang. Dan untuk antisipasi lonjakan layanan pada periode ini, terdapat 5 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan dengan panjang 142.587 km. Nah, 142 km dan 142 km. Diana menambahkan jaringan jalan tol di Indonesia juga telah dilengkapi dengan 136 tempat istirahat dan pelayanan, serta 189 stasiun pengisian kendaraan listrik umum untuk kenyamanan pengendara. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditas sayur mayur merangkak naik. Di Bekasi, Jawa Barat, harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogram. Beberapa pekan menjelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di Pasar Baru, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat melonjak tajam hingga 100%. Cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram kini naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000. Bawang merah dijual Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Kondisi harga cabai yang cukup tinggi ini membuat para pedagang mengurangi stok dagangan dan menjual dengan cara paket hemat per plastik dengan harga Rp5.000. Sengaja beli eceran untuk menguranginya, Pak? Iya,
untuk mengurangi pengeluaran. Biasanya dapat banyak nih, jadinya dapat sedikit ya. Aturan bisa ngirit jadi nggak bisa. Sementara di Bandung, Jawa Barat, harga kebutuhan pokok di Pasar Kosambi terus merangkak naik. Di mana harga normal telur ayam yang sebelumnya berkisar Rp26.000 per kilogram, kini naik berkisar Rp31.000 per kilogram. Sementara harga ayam potong juga mengalami kenaikan Rp5.000, di mana harga sebelumnya hanya Rp38.000, kini naik menjadi Rp43.000 per kilogram. 2-3 harian ini udah mulai melonjaknya. Ada kenaikan 1.500 lah, dari 295 sekarang udah 31 gitu. Harga normalnya berapa? Harga normal sebetulnya 265. Para pedagang berharap pemerintah dapat menstabilkan harga bahan pokok di pasaran agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Tim Liputan 9 News melaporkan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai optimis mencapai target penerimaan negara pada 2026 meskipun pemerintah tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau. Optimisme tersebut didorong oleh rencana pemerintah untuk mengenakan bea keluar atas sejumlah komoditas strategis termasuk emas dan batu bara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap optimis dapat memenuhi target penerimaan negara pada tahun 2026 meskipun pemerintah tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto menjelaskan bahwa optimisme tersebut didorong oleh rencana pemerintah untuk mengenakan bea keluar atas jumlah komoditas strategis, termasuk emas dan batu bara. Menurut Nirwala, penerapan bea keluar bagi kedua komoditas tersebut dapat menjadi penambahan peluang fiskal pada tahun depan. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara. Dengan tambahan dari penerimaan bea keluar, Minerba Bea Cukai yakin target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam APBN 2026 dapat tercapai. Nanti ada tambahan bea keluar untuk emas, kemudian bea keluar untuk batu bara. Makanya kemarin kan Pak Purbaya di DPR dan konsultasinya kan itu ditujukan untuk menambah penerimaan, ya kan? Itu aja. Pak, kalau yang tadi soal pemasaran. Seperti diketahui, pemerintah menetapkan target penerimaan bea dan cukai sebesar Rp334,30 triliun pada tahun 2026. Angka tersebut meningkat 7,7% dari proyeksi realisasi 2025 yang mencapai Rp310,35 triliun. Selain pungutan bea keluar batu bara, pemerintah juga akan memberlakukan tarif bea keluar untuk komoditas ekspor yang akan diberlakukan mulai 2026, di mana melalui peraturan Menteri Keuangan ekspor komoditas emas akan dikenai tarif sebesar 15%. Ekspor komoditas emas resmi dikenakan tarif bea keluar. Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa resmi menetapkan bea keluar untuk ekspor beberapa jenis komoditas emas. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Dalam Belet PMK Nomor 8 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa 17 November 2025 dan diundangkan 9 Desember 2025, menetapkan tarif bea keluar produk emas berada di rentang 7,5 hingga 15%. Tarif ini ditentukan dari harga referensi dan jenis emas yang diekspor, sedangkan harga referensi ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Perhitungannya, bila harga referensi emas yang ditetapkan di kisaran $2.800 hingga $3.200 Amerika per troy ounce, maka tarif bea keluar di rentang 7,5 hingga 12,5%. Dan bila harga referensi ditetapkan mulai dari $3.200 Amerika per troy ounce ke atas, maka tarif yang akan dikenakan di rentang 10 hingga 15%. Adapun daftar tarif bea keluar yang ditetapkan oleh Menkyu Purbaya diantaranya dor dalam bentuk bongkah dan batang tuangan, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa granules dan bongkah cast bars, hingga minted bars yang terkena tarif ekspor 7,5 hingga 10%. Pemberlakuan tarif ekspor emas ini akan berlaku 14 hari setelah diundangkan. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan pungutan bea keluar sektor mineral dan batu bara.